Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 14 mengenai kriteria investasi lainnya. Kriteria utama dalam mengevaluasi diterima atau ditolaknya sebuah investasi adalah dengan net present value (NPV) dan internal rate of return atau IRR. Selain itu, kriteria lain yang digunakan adalah periode payback, discounted payback, indeks profitabilitas, modified IRR, dan return rata-rata akuntansi, yang tentu semuanya mempunyai keunggulan masing-masing. Periode payback adalah periode modal kembali atau lamanya waktu untuk mengembalikan investasi awal atau modal yang sudah dikeluarkan. Untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proyek, kita harus mempunyai batas periode payback yang diinginkan sebagai pembanding atau benchmarking. Dengan batas periode payback, hanya proyek-proyek investasi yang dapat mengembalikan investasi awal kurang atau sama dengan 8 tahun yang akan diterima. Rumus dari periode payback adalah jumlah dana investasi atau cost of investment per rata-rata kas bersih atau neto. Keunggulan dari periode payback yang pertama, mudah dipahami dan juga dihitung, tidak diperlukan komputer atau kalkulator finansial atau kalkulator ilmiah, tetapi cukup dengan kalkulator dagang untuk mencarinya. Yang kedua, kriteria ini menyesuaikan ketidakpastian dari arus kas periode-periode akhir. Yang ketiga, menerima proyek-proyek jangka pendek dan menolak proyek jangka panjang. Selain keunggulan, periode payback juga mempunyai kelemahan. Yang pertama dan yang paling utama, proyek periode payback tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Contohnya, pada uang 1 juta, 1 tahun lagi dinilai sama dengan 1 juta 2 atau 3 tahun lagi. Untuk mengatasi kelemahan ini, kita mempunyai periode discounted payback, yaitu periode payback yang sudah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kelemahan yang kedua, mengabaikan arus kas setelah periode payback. Maksudnya, jika periode payback adalah sebuah proyek adalah 10 tahun, maka berapa besar arus kas 10 tahun tidak diperhitungkan sama sekali. Contoh soal perhitungan periode payback. Hitung periode payback dari sebuah proyek dengan investasi sebesar 100 juta jika setiap tahun berikutnya dapat memberikan arus kas bersih sebesar 11 juta rupiah. Jawabannya adalah kita memasukkan rumus yang tadi, yaitu periode payback sama dengan jumlah dana investasi. Di sini jumlah dana investasinya adalah sebesar 100 juta per rata-rata arus kas yang sebesar 11 juta rupiah sama dengan 9,09 tahun. Artinya, periode tersebut dapat mengembalikan modal awal dalam waktu kurang lebih 9 tahun 1 bulan. Yang kedua mengenai periode discounted payback. Periode discounted payback adalah lamanya waktu yang diperlukan agar nilai sekarang atau present value dari arus kas bersih proyek dapat mengembalikan investasi awal. Tidak seperti pada periode payback, untuk menghitung periode discounted payback, kita memerlukan tingkat diskonto tertentu. Jika periode discounted payback itu lebih cepat atau sama dengan batas periode discounted payback yang diterapkan, maka proyek itu akan diterima. Tetapi jika sebaliknya, tentu akan ditolak. Contoh soal, hitung periode discounted payback dari sebuah proyek yang memerlukan investasi awal sebesar 200 juta rupiah dan mampu menghasilkan kas bersih sebesar 30 juta rupiah setiap tahun selama 15 tahun jika return yang diharapkan investor adalah 12%.
Diketahui investasi awal atau IO sebesar 200 juta. Lalu K atau return atau pengembalian yang diharapkan sebesar 12% atau 0,12. CFI sama dengan CF1 per CF15. CF di sini adalah arus kas sama dengan 30 juta rupiah. Maka setelah dimasukkan hasilnya adalah 14,2 tahun atau 14 tahun 2 bulan 12 hari. Untuk rumusnya ini. N sama dengan log dalam kurung 1 min IO kali K per CFI per log dalam kurung I tambah 1 tambah K. Selanjutnya mengenai indeks profitabilitas. Kriteria yang dapat digunakan adalah indeks profitabilitas atau IP atau profitability index. IP sendiri adalah rasio manfaat terhadap biaya. Ini rumusnya. Rumusnya adalah IP sama dengan PV per IO atau I kosong, yaitu yang berarti investasi awal ya. Sama dengan sigma N I sama dengan 1 CFI per 1 tambah K pangkat I per I0. PV nilai sekarang dari arus kas, I kosong adalah investasi awal, K tingkat diskonto, CF atau cash flow yaitu arus kas, N jumlah periode, I tingkat bunga per periode. Contoh soal, investasi dalam bisnis percetakan memerlukan investasi awal sebesar 1 miliar. Usaha ini dapat memberikan arus kas bersih sebesar 300 juta pada tahun pertama, 400 juta pada tahun kedua, dan 500 juta setiap tahunnya untuk 3 tahun berikutnya. Jika tingkat diskonto 14%, tentukan keputusan yang harus diambil manajer bisnis tersebut berdasarkan kriteria indeks profitabilitas. Jawabannya, IO sama dengan 100 juta, K sama dengan 14% atau 0,14, CF1 yaitu 300 juta, CF2 yaitu 400 juta, dan CF3, CF4, CF5 sama dengan 500 juta. Jadi dimasukkan rumusnya IP sama dengan PP per IO atau sigma N yang tadi. Maka kita menambahkan arus kas, menjumlahkan arus kas per investasi awal. Maka hasilnya akan 1,4642 atau lebih dari 1, yang artinya lebih dari 1, maka proyek akan diterima. Selanjutnya mengenai modified internal rate of return. Ini digunakan untuk mengatasi kelemahan periode payback. Dikembangkan untuk mengatasi kelemahan periode payback dan IRR. Modified IRR untuk mengatasi kelemahan IRR dengan arus kas non-konvensional sehingga menjadi multiple IRR. Tujuannya untuk membuat arus kas yang tidak konvensional menjadi berpola konvensional. Metodenya sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama, metode diskonto, metode reinvestasi, dan metode gabungan. Metode diskonto adalah mendiskontokan semua arus kas negatif seperti pada tabel 14.1 ke periode awal sehingga tidak ada lagi arus kas negatif di periode mendatang. Jika return yang diharapkan 15%, maka arus kas pada tabel 14.1 akan berubah sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel 14.2. Setelah pola arus kas menjadi konvensional seperti pada tabel 14.2, barulah kita dapat dengan mudah menghitung
MIRR seperti menghitung return biasa. Hasilnya adalah 14,29% ya. Yang kedua, metode reinvestasi. Dengan metode reinvestasi, kita mengumpulkan semua arus kas baik positif maupun negatif kecuali investasi awal ke periode akhir. Maksudnya, kita mereinvestasikan semua arus kas yang terjadi dan tidak pernah mengambilnya hingga periode akhir. Tabel 14.3 menunjukkan bahwa kita menarik arus kas pada tabel 14.1 pada periode ke-1 ke periode kedua. Setelah itu kita menghitung MIRR dan akan mendapatkan hasil 14,20%. Yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode ketiga ini menggabungkan kedua metode di atas. Arus kas negatif yang ada didiskontokan ke periode 0 dan semua arus kas positif ditarik ke periode akhir. Dengan metode gabungan, arus kas pada tabel 14.1 akan berubah sesuai yang ditunjukkan pada tabel 14.4. Jika diselesaikan, kita akan mendapatkan MIRR sebesar 14,65%, tertinggi di antara tiga nilai MIRR yang ada. Contoh soalnya ini. Sebuah proyek investasi mempunyai payoff sesuai skema tabel berikut. Soalnya hitung MIRR dengan menggunakan metode diskonto dan tingkat diskonto 20%. Periode kosong atau investasi awal sebesar 280 dalam juta rupiah ya ini. Periode pertama atau periode ke-1 yaitu 530 juta. Periode kedua 80 juta. Perubahan arus kas dengan metode diskonto dan tingkat diskonto sebesar 20% dijelaskan pada tabel berikut. Periode pertama, periode investasi awal 280 juta tambah 560.000. Dengan demikian, nilai IMR adalah 335,56 ini dalam kurung 1 tambah MIR tutup kurung sama dengan 530. 530 per 335 dari data yang tadi dikurangi 1 hasilnya 57,95%. Yang selanjutnya mengenai return rata-rata akuntansi. Semua kriteria yang telah kita bahas semuanya menggunakan variabel arus kas atau cash flow sebagai input. Sebagai alternatif, walaupun tidak populer, kita dapat menggunakan laba bersih dan modal di laporan keuangan untuk menggantikan arus kas. Variabel laba bersih ini dapat diambil dari laporan laba rugi, sedangkan variabel modal dapat diambil dari neraca. Untuk rumus dari return rata-rata akuntansi adalah RRA sama dengan laba bersih rata-rata per nilai buku rata-rata. Kelemahan dari return rata-rata investasi: mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, laba bersih karena bergantung pada kebijakan dan metode akuntansi serta estimasi sangat berbeda dari arus kas dan karenanya bukan merupakan variabel yang baik seperti arus kas. Keunggulan dari metode return rata-rata akuntansi adalah return akuntansi umumnya tersedia baik untuk semua proyek tertentu maupun untuk sebuah perusahaan secara keseluruhan. Namun, ketersediaan data ini diperoleh setelah proyek dilaksanakan, bukan pada saat proyek sedang dievaluasi untuk diterima atau ditolak. Oleh karena itu, return akuntansi yang digunakan sebagai
Oleh karena itu, literasi akuntansi jarang digunakan sebagai kriteria investasi. Contoh soal, sebuah proyek investasi memerlukan investasi awal sebesar 750 juta rupiah dalam aset yang hanya mempunyai umur ekonomis 4 tahun dengan sisa nilai 0. Jika penyusutan menggunakan metode garis lurus dan laba bersih dari investasi ini pada tahun ke-1 hingga ke-4 berturut-turut adalah 750 juta, 100 juta, 150 juta, dan 50 juta, hitung return rata-rata akuntansi. Jawabannya, RRA sama dengan laba bersih rata-rata per nilai buku rata-rata. Jadi, laba bersih rata-rata sama dengan hasil laba bersih dari investasi pertama, kedua, ketiga, keempat dijumlahkan per nilai umur ekonomisnya. Jadi 75 juta, 100 juta, 150 juta, dan 50 juta, hasilnya 375 juta per 4 sama dengan 93.750.000. Untuk nilai buku rata-rata jadi 750 juta, yaitu dari investasi awal tambah nilai sisa per 2 sama dengan 375 juta. Jadi RRA-nya sama dengan dari hasil dari laba bersih rata-rata per nilai buku rata-rata, yaitu 93.750.000 per 375 juta dikali 100%, maka hasilnya 25%. Kriteria investasi dalam praktik. Kesimpulannya, yang pertama, 3 input utama dalam sebuah keputusan investasi adalah arus kas, waktu, dan diskonto. Kelemahan dari kriteria investasi ini adalah hanya memberikan 2 pilihan, yaitu menerima atau menolak di tahun ke-0. Setelah keputusan ini diambil, hampir tidak ada lagi keputusan investasi berhubungan dengan keputusan awal di tahun-tahun berikutnya. Seharusnya ada pilihan menunda pengambilan keputusan pada tahun ke-0 atau menunda pelaksanaan proyek pada tahun ke-0, dan pilihan ekspansi atau meninggalkan proyek pada tahun-tahun mendatang tanpa harus menunggu proyek berakhir. Secara sederhana, teori keuangan modern mengatakan bahwa nilai sebuah proyek itu sejatinya bukan hanya NPV-nya saja, tetapi NPV tambah nilai 3 opsi real, atau nilai proyek sama dengan NPV tambah nilai opsi real. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.